Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita melanjutkan kajian surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr adalah surah yang ke-89. Kita masuk pada ayat yang ke-21. Ayat 21 sampai 30 ini berkaitan dengan halul insan al-haris ala dunya wal mutarafi anha yaumal qiyamah. Adalah kondisi manusia yang kemudian rakus terhadap dunia, bagaimana nanti keadaan di hari kiamat. Dan ini bagian akhir, maqta' terakhir dari surah Al-Fajr. Sudah ditampilkan sama Ustadz Gifari. Karena laptopnya sedang meninggal jadi tidak dibawa ke sini. Semoga husnul khatimah. Amin. Nah, ini nanti kita akan melihat bagaimana Allah mengkisahkan kepada kita terkait 3 tanda-tanda kemahakuasaan Allah pada hari kiamat itu. Yang kalau kita lihat bahwa penyesalan selalu datang belakangan atau datang saat tidak tepat. Kalau penyesalan datang pada saat tidak tepat, ya tidak diakui dan kemudian tidak diterimalah penyesalan itu, dan nanti kita akan lihat bagaimana Al-Quran mengungkapkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla memberi makna bantahan, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu, apabila bumi diguncangkan secara berturut-turut, benturan-benturan. Ada bentuk maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu adalah Bapak Ibu isim masdar yang dibaca nasab, tandanya fathah, yang dia mengulangi bentuk fi'il yang ada di depannya. Misalkan di sini dakkan dibaca nasab, itu adalah bentuk isim masdar dari dukkatil ardu. Jadi menunjukkan bertubi-tubi. Kala, sekali-kali tidak. Idza, apabila dukkatil ardu, bumi digoncangkan, dakang dakka, dengan sekuat-kuatnya, dengan benturan terus-menerus. Bumi dibenturkan, digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Itu menggambarkan bahwa tidak ada satu tempat di bumi itu yang kemudian aman dari goncangan ini. Kadang ada berpikir, besok saat terjadi hari kiamat, melakukan perjalanan ke luar negeri, keluar angkasa. Yang hancur kan buminya. Keluar angkasa kan nggak apa-apa, dipikir selamat. Tidak, karena Allah akan membuka pintu langit dan kemudian menjatuhkan benda-benda yang ada di langit. Jadi kemudian menghantam bumi dan juga menghantam perjalanan, sesuatu yang menghalangi dalam perjalanan benda tersebut. Ya sudah, besok kalau terjadi hari kiamat, kita buat kapal selam yang kemudian yang kuat, tidak besar tapi elastis, bisa dibawa kemana-mana. Kalau terjadi benturan, itu kemudian nanti tidak kerasa di dalamnya. Didesain sedemikian rupa, dikira bisa selamat, sedangkan pada hari kiamat air laut pun menjadi panas sepanas-panasnya. Yang mau sembunyi di dalam air laut itu panas sepanas-panasnya. Yang mau melarikan diri keluar angkasa pun kemudian benda-benda luar angkasa pun akan jatuh bergelimpangan kemudian menghantam bumi. Jadi ainal mafar, tidak ada tempat kembali. Tidak ada kemudian tempat berlari, menyelamatkan diri. Ke dalam bunker pun akan rusak, kemudian akan meleleh dan juga akan binasa. Itulah kemudian gambarannya.
Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Waja'a, dan datang, rabbuka, Tuhanmu, wal malaku, begitu pula para malaikat, soffan soffa, yang datang berbaris-baris, jadi bersof-sof. Ini sebagai bentuk tanda-tanda kemahakuasaan Allah saat terjadinya hari kiamat. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Maka disebutkan adalah pada hari itu, waji'a, didatangkan, yauma idzin, pada hari itu, bi jahannama, yaitu neraka jahanam. Yang menyaksikan, jadi yang meragukan, sudah nampak dengan jelas. Jadi kemudian itu neraka jahanam atau bukan ya? Nggak ada yang bertanya seperti itu, sudah tidak ada lagi. Semua tahu bahwa itu adalah neraka jahanam yang diperlihatkan oleh Allah. Yauma idzin, pada hari itu, yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikr. Pada hari itu juga mereka itu menjadi yatadzakkar, sadar. Manusia itu menjadi sadar. Wa anna lahu dzikra, akan tetapi bagaimana bisa kesadaran itu bermanfaat baginya? Bagaimana kesadaran itu kemudian bermanfaat? Maknanya adalah sudah terlambat. Sudah terlambat. Nah, kita lihat penjelasan dari 3 ayat pertama dari surah Al-Fajr ayat 21, 22 dan 23. Jamaah rahimakumullah. Maka di sini kemudian disebutkan bahwa kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kata idza diikuti dengan fi'il madhi. Fi'il madhi, dukkatil ardu, itu fi'il madhi, memberi makna kepastian. Memberi kepastian. Sedangkan ayat ini itu menjelaskan kiamat yang belum terjadi. Fi'il madhi sendiri adalah kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Artinya terjadi, sedangkan kiamat itu belum terjadi. Maknanya apa? Apakah terjadi? Covernya warna merah yang kami miliki, ditulis oleh Dr. Sa'duddin Taftazani, menyebutkan ayat-ayat tentang hari kiamat belum terjadi, Allah sampaikan dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja lampau, memberi makna pasti akan terjadi. Ditentang atau tidak, pasti akan terjadi. Didustakan atau tidak, pasti akan terjadi. Nah, itu menjadi memberi makna kepastian, pasti. Jadi kepastian, maka Allah sembunyikan dan rahasiakan sampai-sampai malaikat Nabi Muhammad SAW menjawab ketika ditanya malaikat Jibril, mal saking rapat menjaga rahasianya, tidak ada istilah bocor alus untuk hari kiamat. Ada yang dapat Bapak Ibu bocor alusnya? Nggak ada. Sampai paling kita dapat tanda-tandanya. Kalau terjadi tanda-tanda ini, maknanya semakin dekat. Bahkan tanda yang sudah jelas adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, itu adalah tanda hari kiamat. Itu. Jadi kita sudah 1446 tahun dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi semakin kesini semakin banyak, semakin dekat. Di tempat-tempat lain kalau ada pengajian yang datang banyak bapaknya atau ibunya. Jadi tempat itu semakin dekat hari kiamatnya. Di sini di Masjid Al-Aman yang banyak bapak dua. Bapak dua maksudnya adalah bapak-bapak, itu bapak dua namanya. Alhamdulillah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita masih tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Yang penting adalah mempersiapkan diri kita. Faltanzur nafsum ma qaddamat liqad. Setiap jiwa harus mempersiapkan apa yang akan dia bawa pada hari akhir nantinya. Jamaah rahimakumullah, maka kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wala yanbaghi ayyakuna hakada ilmukum fil hirsi 'ala dunya. Hati-hati. Karena surah Al-Fajr ini berkaitan dengan masalah cinta dunia. Hati-hati kalian yang cinta dunia sampai melalaikan akhiratnya. Hati-hati kalau terjadi hari kiamat.
Jadi salahnya itu bukan karena cinta dunianya saja, tetapi melalaikan akhiratnya. Kayanya tidak salah, kekayaan yang melalaikan akhirat itu yang kemudian disalahkan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi siapa yang kemudian tidak ingin punya bahasanya kendaraan yang enak, yang nyaman. Pengantin baru naiknya sepeda listrik. Oh gitu. Gitu. Oh Raka. Oh iya. Kemudian siapa yang kemudian tidak ingin memiliki tempat tinggal yang nyaman? Hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Itu manusiawi. Siapa yang kemudian di saat bangun tidur tidak ingin merasakan rasa aman dan tenang? Sedangkan perasaan aman tenang itu adalah satu harta benda yang mahal harganya. Ya kan? Itu satu yang Allah berikan kepada kita. Wa sayati yaumul qiyamah wa ma yaqau fihi minal ahwalir rahibah. Bahkan banyak ayat dan juga hadis menjelaskan terkait dengan huru-hara saat terjadi hari kiamat. Sampai-sampai kan ini peristiwa yang kemudian belum pernah terjadi, jadi belum ada yang bisa mengilustrasikan. Yang ada adalah ayat kemudian hadis memberi gambaran secara umum. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Itu secara umum Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mana kita sebutkan, kita sendiri saja tidak tahu urutannya itu dari mana hari kiamat itu. Apakah dari matahari terbit dari barat terlebih dahulu, atau kemudian bumi digoncangkan terlebih dahulu, atau kemudian gunung-gunung kemudian berhamburan bagikan bulu-bulu yang ringan, atau manusia berterbangan, Allahu a'lam. Tapi tanda-tanda yang disebutkan dalam Al-Quran pasti akan terjadi satu per satu, dan tidak ada lagi yang membuat film dokumenter, gak ada. Didokumentasikan gak ada, siapa yang mau nonton? Maka tiga hal yang disebutkan di sini pertama terkait dengan hari kiamat di bagian akhir surah Al-Fajr adalah fatadukul ardu dakam ba'da dakin. Pertama adalah bumi akan dibenturkan, digoncangkan. Berarti ada yang menggoncangkan. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata dakka itu melebihi dari sekedar gempa bumi. Kalau gempa bumi pada satu titik dan tidak terjadi pada titik yang lain, tapi kalau dakka itu kemudian goncangan terjadi di seluruh tempat dan di seluruh titik. Wah, kita nggak mungkin Pak Ustadz, kita kan tidak di atas pertemuan lempengan bumi, kita kan di tengah-tengah lempeng. Itu teori itu tidak berlaku lagi. Kalau sudah digoncangkan mau yang di atas lempengan ataupun tidak, maka tetap merasakan goncangan yang dahsyat. Sampai-sampai kemudian digambarkan, mohon maaf, perempuan yang sedang hamil pun kemudian bayinya lahir. Karena saking takutnya dan saking kemudian mencekamnya peristiwa pada waktu itu. Sampai demikian itu. Waktu zalzilul, waktu taharrukan ba'da tahrikin. Jadi goncangannya tidak hanya kemudian beberapa detik itu diam, tidak, tapi terus menerus sampai hancur dan sangat keras. Mungkin seismograf, alat mengukur gempa itu sudah tidak bisa mendeteksi sudah berapa skala Richter, itu sudah tidak terdeteksi. Kalau bahasa sekarang adalah jebol jarume, karena saking dahsyatnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sehingga gempa kiamat tidak bisa dijadikan sebagai bahan guyon, ya jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah dikatakan adalah fatusawwal ardu wal jibal. Gunung itu sama ratanya dengan tanah yang ada di bawahnya. Padahal gunung itu memiliki ketinggian yang berbeda. Gunung Merapi Jogja berapa mdpl? Berapa meter di atas permukaan laut? Belum pernah ada yang naik sama. Mungkin sampai kali orang kita ya mungkin 3000 atau berapa. Oke, Everest berapa? Kemudian gunung tertinggi berapa? Itu pun kemudian akan menjadi rata. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka al-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Maka dikatakan di sini sampai kemudian bahkan manusia itu adalah kal farashi al mabsusi, seperti laron.
yang kemudian beterbangan. Nek bapak-bapak nate dahar laron apa mboten? Oh nate nggih. Dari muka-mukanya sih mirip, Pak. Mirip dengan saya pernah makan laron karena waktu kecil ya. Itu. Bagaimana sih tipe dari laron itu, Bapak Ibu? Laron itu, laron kalau telah turun hujan, maka dia keluar dari tanah. Kan setelah dia terbang, apakah dia akan hidup lama, Bapak Ibu? Laron itu mati kan? Dia akan mati saat terjadinya hari kiamat. Manusia yang menyaksikan hari kiamat pun tidak lama hidupnya, akan mati sebagaimana laron. Itu satu. Yang kedua, laron itu kalau terbang berbeda dengan burung pada umumnya. Kalau burung terbang, dia bisa membuat formasi dari satu tempat yang lain. Kadang membuat formasi V gitu. V, yang diangkat satu di depan, nanti bawahnya belakangnya dua, kemudian dua, kemudian V. Bisa ditebak arahnya ke sana kemari. Laron tidak bisa, Pak. Kalau kita perhatikan terbangnya laron itu tidak satu arah, berantakan, ngalor ngidul, tabrakan. Itu menggambarkan bahwa manusia saat terjadi hari kiamat pun seperti itu. Tapi Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf menyebutkan, kenapa Allah pilih laron? Kenapa Allah tidak samakan manusia dengan burung pada saat terjadi hari kiamat? Beliau mengatakan, laron dalam simbol bahasa di Arab adalah simbol kehinaan. Orang yang manusia yang masih hidup saat terjadinya hari kiamat itu adalah disamakan dengan laron, dihinakan oleh Allah, karena mereka adalah orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kiamat. Kan yang percaya terhadap hari kiamat sudah Allah wafatkan sebelum terjadinya, agar tidak menyaksikan mengerikannya hari kiamat tersebut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, sedangkan gunung-gunung al-jibal kal ihni, bagaikan bulu al-manfus yang kemudian berterbangan. Jadi seberat itu, berapa kilo ya Gunung Murian itu? Berapa ton? Bapak Ibu, ada yang pernah nimbang? Kalau misalkan punya alat yang hebat, kemudian melihat dipotret, nanti kemudian bisa estimasi berapa beratnya. Itu saja kemudian berterbangan, apalagi kita manusia. Itu saja kemudian bagikan aneh-aneh, apa seperti bulu yang berterbangan. Dan itu akan menjadikan rata dengan tanah. Wa yaqumun nasu min kuburihim, setelah kemudian hancur dan manusia itu kemudian binasa, maka akan dibangkitkan dari kubur mereka. Dalam ayat yang lain, saat terjadinya hari kiamat juga, manusia yang sudah dikuburkan itu kemudian dimuntahkan oleh bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini jadi bumi memuntahkan, bukan mengeluarkan. Kenapa bedanya memuntahkan dengan mengeluarkan? Kalau mengeluarkan ada dorongan tidak, Bapak Ibu? Ada, tapi kecil, dorongannya kecil. Tapi kalau memuntahkan, pripun? Nyembur, leres, dia nyembur. Jadi kemudian yang dari kuburan itu disemburkan dari bawah, sampai termasuk juga barang-barang tambang itu pun disemburkan, dikeluarkan dari perut bumi. Apakah orang pada berebut? Tidak tertarik, kan itu adalah hari kiamat. Jadi malah hanya ingat, oh karena ini dulu saya membunuh, karena benda inilah kemudian saling berebut dan menghilangkan nyawa yang lain. Jamaah rahimakumullah, dari dakang dakka diulangi sampai 2 kali. Dukkatil ardu dakka, kalau dalam maf'ul mutlak cukup sekali. Tapi di dalam surah Al-Fajr ini dakang dakka diulangi sampai 2 kali. Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan yadullu ala tikrarid daki hatta saratil jibalu haba'am mumbassa, menunjukkan saking digoncangnya terus menerus berbenturan satu dengan yang lain, seolah-olah sampai gunung itu menjadi debu yang berhamburan, sampai jadi debu, Bapak Ibu. Kalau kita misalkan pikir dengan Muria, dia adalah karena tanah, oh iya itu jadi debu. Bagaimana gunung-gunung yang ada di mana di Arab, dia kan berupa tanah nopo batu. Batu itu pun keras, dan itu bisa berubah menjadi debu dikarenakan benturan yang sangat keras. Pada ayat berikutnya 22,
Tanda yang kedua terkait dengan kiamat, wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Maka disebutkan adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala li faslil qadai baina ibadihi. Kehadiran Allah adalah untuk memberikan hukuman terhadap seluruh hambanya. Kalau di sini adalah kita manusia selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fatasuru awamirahu wa ahkamahu bil jazai wal hisab. Maka diperlihatkan hari perhitungannya, hari balasannya saat telah terjadi hari kiamat. Ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah SWT. Wa yaqiful malaikatu mustafina sufufan lil hirasati wal hifdi wal hibah. Allah tunjukkan barisan malaikat supaya menunjukkan kewibawaan malaikat di hadapan makhluk yang bernama manusia. Ini merupakan sifat yang kedua. Allah menunjukkan kemahakuasaannya di hadapan hamba-hambanya, yaitu di hadapan manusia. Jamaah rahimakumullah, malaikat itu punya sayap napa mboten? Ada 2, 3 atau 4 di dalam Al-Quran pun disebutkan demikian. Bahkan malaikat Jibril kemudian bisa sampai dari ufuk timur sampai ufuk barat dalam wujud aslinya besarnya. Kemudian juga kita tidak mampu sampai ke sana membicarakan terkait dengan zatnya malaikat kecuali apa yang tersebut dalam nas saja. Nah, artinya adalah tidak perlu kemudian berhalusinasi terus sayapnya kayak apa, tidak usah, cukup saja punya sayap 2 atau 3 atau 4 itu. Afan, bisa mobil ini itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mobil dengan plat VRZ ya, AB 1620 IV. Monggo mungkin bisa ke parkir, mungkin ada yang mau keluar atau pripun, monggo nggih. AB 1620 matur suwun. Ya, sesekali mengumumkan sesekali. Ada yang misalkan yang mau cari jodoh boleh sekalian tak umumkan siapa gitu. Dia siapa tahu. Gifari. Bapak Ibu Gifari masih sendirian. Jamaah rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah waji'a yauma idzin bi jahannam. Waji'a yauma idzin bi jahannam, pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Adalah wa kusyifat lin nazirina ba'da ghibatiha. Setelah neraka jahanam itu menjadi sesuatu makhluk yang gaib, ada tapi tidak terlihat, maka Allah perlihatkan. Maka Allah buka tabir yang menutupi neraka jahanam sehingga terlihat dengan jelas. Sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara ayat 91 juga demikian, wa burrijatil jahimu lil ghawin. Allah tunjukkan neraka jahanam bagi orang-orang yang kemudian yang membangkang, yang bertindak membangkang terhadap Allah SWT. Ini menjadi sifat yang ketiga yang menunjukkan bahwa jamaah rahimakumullah, kenapa kemudian neraka jahanam yang diperlihatkan? Kalau kita lihat jumlah orang yang jumlah manusia yang bersyukur dengan yang tidak bersyukur, lebih banyak siapa? Bersyukur atau tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kalian yang bersyukur. Kan sedikit. Jadi menjadi anggota minoritas dalam hal ini disenangi oleh Allah, karena orang yang bersyukur jumlahnya adalah sedikit. Berarti yang tidak bersyukur itu adalah mayoritas. Yang kemudian membangkang orang yang tidak beriman terhadap neraka jahanam pun jumlahnya banyak. Di saat mereka kebenaran itu tidak ditentukan dengan sedikit banyaknya pengikut. Kebenaran akan menjadi kebenaran sekalipun sedikit yang mengikuti tetaplah menjadi kebenaran. Maka kalau misalkan banyak orang tidak percaya dengan neraka jahanam, bukan berarti neraka jahanam itu kemudian dihilangkan oleh Allah. Tidak, justru diperlihatkan. Ini salah satu sebab Bapak Ibu, kenapa kita tidak berani bermaksiat, melakukan maksiat, karena kita takut dengan azab Allah. Ya, ada yang kemudian gini, kenapa Anda melakukan ketaatan? Karena saya ingin dapat surganya. Boleh, karena Allah sudah menjanjikan itu. Ada yang kemudian ada yang melakukan ketaatan. Kenapa Anda melakukan ketaatan? Karena saya taqarruban ilallah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Anda tidak mau surga, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah.
Tidak berani mengatakan tidak mau, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah, saya ingin dapatkan ridhonya Allah. Kalau sudah dapat ridho, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah berikan surganya termasuk di dalamnya. Jadi sedangkan kenapa kemudian kita tidak melakukan maksiat? Orang tidak melakukan maksiat itu bisa dari ilmu yang bermanfaat yang dia miliki terkait dengan azab yang Allah siapkan dari maksiat tersebut. Kalau setiap kebohongan itu bisa memperpanjang hidung kita 1 senti, kira-kira jamaah di sini itu hidungnya panjang-panjang atau pendek-pendek? Jika kebohongan itu bisa memanjangkan hidung kita 1 senti, kira-kira hidung kita panjang atau pendek? Anzi. Maksiat itu mengeluarkan bau yang busuk. Maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu mengeluarkan bau busuk dari dirinya, tapi kemudian Allah hilangkan, Allah tutupi. Jika Allah kemudian buka bau busuk dari tubuh kita dari maksiat yang dilakukan, kira-kira badan kita wangi atau harum? Maka biasanya adalah wangi. Maka itu kemudian menjadi alasan kenapa kita tidak bermaksiat, karena kita tidak ingin membalas nikmat Allah dengan kemaksiatan. Allah itu nggak mau, paling nggak suka kalau kenikmatan dibalas dengan kemaksiatan. Kalau ada orang yang kemudian kerjanya sholat tidur, baik atau tidak? Sholat tidur. Kadang kita harus lihat kondisinya. Kenapa kamu habis sholat kamu tidur? Saya kalau tidak tidur, godaan maksiatnya itu besar. Sehingga untuk menundukkan kemaksiatan tidak terlahir dari diri saya, maka saya menidurkan diri saya supaya tidak maksiat. Tapi kewajiban sholat kemudian tetap dijaga. Ya boleh jadi ada yang seperti itu. Jadi dia lebih tahu. Sebagaimana kita itu lebih tahu godaan besar apa yang kemudian melemahkan diri kita, karena kita tidak mampu menghalaunya. Ada satu orang kemudian kuat menghadapi godaan harta, tapi kemudian godaan lawan jenis dia jatuh. Atau kemudian kuat menghadapi godaan lawan jenis, hartanya kemudian dia menjadi lemah, tunduk. Atau kemudian terhadap lawan jenis dia kuat, terhadap harta dia kuat, godaan apa tahta dia kuat, tidak tergoda karena dia sudah meninggal, jadi nggak tergoda semuanya itu. Nah, di sini kemudian juga disebutkan yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Jadi kalau pada hari di saat Allah perlihatkan neraka, orang menjadi tersadar. Siapapun yang kemudian mengingkari hari kiamat saat melihat hari kiamat akan tersadar. Sesiapapun yang kemudian mengingkari yang gaib, di saat yang gaib itu kemudian ditampakkan, maka dia akan menjadi tersadar. Tapi kesadarannya itu sudah tidak berarti. Karena sudah terjadinya hari kiamat. Jadi minimal dua, taubat itu kemudian tidak bersambung adalah ketika matahari terbit dari barat, terjadinya hari kiamat, tidak diterima. Kemudian malam yang ghurgur, kalau sudah nafas sampai di tenggorokan, artinya adalah sakratul maut, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa demikian? Selama ini kemana? Tobatnya kemana? Ya. Wa anna lahu dzikra. Dan itu sudah tidak bermanfaat, dan kesadaran itu sudah tidak memiliki manfaatnya. Ayat 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan dia ini mengatakan bahwa ya laitani, seandainya aku dulu ya qaddamtu, mengerjakan kebajikan li hayati, untuk hidupku ini. Ada kata-kata yang tidak mungkin Allah wujudkan. Dia menggunakan kata laita. Laita, Bapak Ibu, itu beda dengan la'alla. Kebalikannya laita adalah la'alla. Laita adalah termasuk salah satu anggotanya inna wa akhwatuha. Inna, anna, ka'anna, kemudian laita, la'alla, lakin. Itu anggotanya di situ. Laita mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bahkan ulama nahwu mengatakan kalaupun terjadi sangat kecil kemungkinannya, tapi sering tidak terjadi. Kalau la'alla mengharapkan sesuatu yang dia tidak terjadi, tapi kemungkinannya ada, mungkin terjadi, mungkin tidak, kemungkinan terjadinya besar daripada tidak terjadi.
Laita di sini digunakan oleh Allah di dalam surah Al-Fajr ayat 24. Laitani, mengharapkan sesuatu. Andaikan dahulu saya mengerjakan kebaikan di masa hidupku ya. Mungkin nggak ini terjadi Bapak Ibu? Tidak mungkin. Allah tidak mungkin mengembalikan dia ke kehidupan semula untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana dalam akhir surah An-Naba. Wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Andaikan saya dulu berupa tanah ya, maka saat di hari-akhir ini tidak akan dihisap seperti ini. Dia mengharapkan dikembalikan dan berubah menjadi tanah sehingga tidak dihisap. Tanah itu tidak dihisap Bapak Ibu. Karpet yang kita injak akan dihisap napa mboten? Tidak. Tembok tidak akan dihisap, batu tidak akan dihisap. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka manusia dan jinlah yang akan dihisap. Maka di sini jamaah rahimakumullah, pada hari akhir ini yandamul insan ala ma qaddama fid dunya minal kufri wal ma'asi. Setiap yang kufur itu menyesal sejadi-jadinya. Setiap yang melakukan maksiat dan kemudian tidak diakhiri dengan pertaubatan, yang ketika di dunia gaya, wes besok di akhirat tak bayar utangi misalkan. Atau kemudian yang kemudian gaya, besok aja di akhirat kita selesaikan urusan kita. Semuanya ditunggu di akhirat. Hanya dia menyesal bahwa kalau di akhirat itu tidak seperti di dunia. Hutang piutang dibayar uang dengan uang, di akhirat tidak, melainkan dengan amal. Orang kemudian mencaci maki, ngapain saya minta maaf sama kamu? Kamu pantas dicaci maki. Ternyata akan berlanjut di akhirat. Yang dicaci maki meminta keadilan di hadapan Allah dan menuntut pelaku yang mencaci maki. Sama seperti kemudian orang yang ngambil hartanya, ya sudah sini, ini jatah saya. Mohon maaf, itu bukan jatah Bapak, jatah saya. Oh, berarti mengambil harta orangnya dengan cara yang batil, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik melalui ucapan maupun melalui kebijakan yang kemudian bisa menguntungkan dirinya. Semua akan berlanjut di akhirat. Wa alama amila min a'malis su', termasuk juga dari perilaku-perilaku yang jahat itu akan menjadikan pelakunya menyesal karena tidak selesai di dunia. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, beberapa kita kalau misalkan habis bertemu, kalau mengikut pada sahabat kan, sahabat ketika berpisah setelah pertemuan membaca surah Al-Asr. Kalau kita kan juga kita mengatakan mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf kalau selama kita tadi ngobrol ada percakapan sikap yang kurang berkenan, saya minta maaf. Ini diselesaikan. Pertemuan ini selesaikan sekarang. Pertemuan yang kemarin udah selesai kemarin, tidak usah ditunda-tunda nanti nunggu tanggal 1 Syawal. Yang ini 1 Syawal bareng nek boten bareng gitu. Beda mana? Nah, inilah kemudian ya laitani qaddamtul khairah. Jadi orang ini menyesal andaikan dulu saya melakukan kebaikan, amal soleh, mengerjakan urusan-urusan ukhrawi saya, maka itu akan hari ini akan menjadi lebih baik dan itu menjadi terlambat. Jamaah rahimakumullah, fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Dari ayat 25, pada hari itu fa yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahadun, tidak ada seorang pun yang mampu mengazab seadil azabnya. Jadi tidak ada seorang pun yang kemudian bisa mengazab dengan seadil-adilnya. Wala yusiku wasaqahu ahad, tidak ada seorang pun yang mampu mengikat sekuat ikatannya. Jadi ini menunjukkan apa? Tidak ada pun orang yang bisa mengazab orang yang berdosa dan memberikan hisab dan balasannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Bapak Ibu masih ingat ketika salah satu napa nggih? Jaksa penuntut umum napa nggih? Atau kemudian seseorang yang kemudian didapat putusan tapi putusan ternyata tidak adil. Jika orang yang berkuasa bisa terbebas dari pengadilan dunia, ingat di akhirat masih ada satu pengadilan. Kalau nggak salah ini berkaitan dengan putusan yang ada di daerah Jawa Timur, yang pembunuh yang kemudian dinyatakan bebas, ya itu. Kemudian terus penuntutnya mengutip
ayat ini bahwa masih ada pengadilan yang paling adil, yaitu di akhirat. Bagi orang beriman kalau digitukan itu sudah dredeg seharusnya Bapak Ibu. Iya, kalau dunia ini saya kalah, ingat ya di akhirat itu saja sudah dredeg. Kalau masih ada keimanan, orang salah, kullu bni Adam khata'un. Dan setiap kita berpotensi untuk salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertobat. Kadang kemudian menjadi salah. Jangankan kita mohon maaf. Ali bin Abi Thalib itu pernah marah terhadap budaknya. Maka sang budak yang tahu tentang Al-Quran membaca surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Kita dengerin azan. Jamaah rahimakumullah, ketika Ali bin Abi Thalib kemudian marah, budaknya membacakan wal kadhiminal ghaidha. Adalah orang bertakwa itu adalah mampu menahan amarahnya. Maka kemudian Ali berhenti dari marahnya. Wal afina anin nas, orang bertakwa adalah memberi maaf. Maka Ali memaafkan budaknya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta terhadap orang-orang berbuat baik, maka Ali bin Abi Thalib membebaskan budaknya, gitu. Jadi dalam keterangan gini, sekelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saja kemudian bisa jadi seolah-olah tidak tahu, seolah-olah baru pertama kali mendengar ayat tersebut. Nah, artinya adalah at-tawwabun, sebaik-baik kita adalah yang bertaubat ketika kita salah. Oleh karena itu kemudian di bagian akhir kita didorong untuk kemudian tazkiyatun nufus, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuha. Jadi panggilan pada jiwa yang tenang. An-nafsu, Bapak Ibu masih ingat ada 3. Ada nafsul mutmainnah, yang kedua adalah ada an-nafsu yang ketiga adalah alhamdulillah. Kan enak masuk rekaman, kan enak. Jamaahnya bisa jawab semua. Pertama adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua adalah nafsul lawamah, jiwa yang tercela. Yang ketiga adalah ammaratum bisu, jiwa yang selalu kemudian memerintahkan kepada yang buruk. Ini yang kemudian dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Kemudian fadkhuli fi ibadi, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di bagian akhir ini memberikan pelajaran bagi kita untuk tazkiyatun nufus,
Surga itu bagi orang-orang yang jiwanya adalah tenang, mutmainnah. Yang jiwa yang tenang ini kan kita lihat nafsu itu kadang baik, kadang buruk, kadang menarik maksiat, kadang juga menarik dalam kebaikan. Kitalah yang menentukan. Karena kita yang pemilik nafsunya, bukan orang lain. Orang lain tanggung jawab terhadap nafsunya sendiri, kita terhadap nafsu kita. Jadi ciri-ciri nafsul mutmainnah di sini yang kita jelaskan adalah nafsu yang ketika diajak melakukan kebaikan akan bergegas, ketika diajak dalam bermaksiat dia akan menolak. Dan kita paling tahu terhadap kondisi nafsu kita dibanding orang lain terhadap diri kita. Sebagaimana kita tidak tahu nafsu orang lain, kita paham, maka kita kuasai apa yang Allah titipkan kepada diri kita. Sehingga nanti radhiyallahu anhum wa radu anhu, sebagaimana dalam soal Bayyinah ayat yang ke-8, itu adalah pahala yang Allah berikan kepada setiap kita yang merawat nafsunya, nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan ini perlu perjuangan nih, nafsul mutmainnah. Bapak-bapak ada yang mau mutmainnah, Pak? Ada yang mengharapkan mutmainnah? Nggih, nama orang Bu Mutmainnah. Jadi tenang, kadang kita paham, dan yang asik-asik itu kadang menggiurkan. Yang asik-asik itu menggiurkan. Kalau lagunya gimana? Kenapa yang asik-asik itu diharamkan? Ya karena memang menjerumuskan pada kemaksiatan. Kalau kita menilai kita ini sudah maksiat atau tidak sih, lihat yang asidku tumaknina, jadi jujur itu menenangkan, wal kadzibu riba. Jadi yang dusta itu adalah menggelisahkan. Kalau badan kita rasa gelisah, nggak tenang, perbanyaklah istighfar. Boleh jadi ada maksiat yang terlahir dari diri kita, sadar atau tidak sadar, dan buahnya adalah kegelisahan, dan Allah ingatkan itu. Mugi-mugi bermanfaat dan kita menjadi pemilik nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.